Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Rafael Sembiring dengan NIM 2205 531138. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inner products of space. Ada dosen pengampu saya, Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Saya mengambil referensi dari Collapsing Linear Algebra Step by Step. Untuk bagian 4.1, Production Linear Product Space. Produk dalam ruang vektor nyata V adalah operasi yang menetapkan untuk setiap pasangan vektor U dan V. Bilangan real unik UV yang memenuhi aksioma berikut untuk semua vektor U, V, dan W. Dalam V adalah semua skalar K. Untuk bagian pertama, ada UV sama dengan VU. Ini termasuk hukum komutatif. Untuk yang bagian kedua, U ditambah V, W sama dengan W ditambah V, W, hukum distributif. Untuk yang bagian ketiga, KU, V sama dengan KU, V. Untuk bagian keempat, U, V lebih dari atau sama dengan 0. Dan kita memiliki U sama dengan 0, di mana U sama dengan 0. Berarti produk dalam antara vektor yang sama adalah 0 atau positif. Lanjut ke bagian 4.1.2, example of inner products. Untuk sebagai contohnya, biarkan ruang Euclidean 2 R kuadrat adalah ruang vektor dengan UW sama dengan U dipangkatkan T AW, di mana A sama dengan 1, 2, 2, 5. Tunjukkan ini adalah produk dalam R kuadrat. Mirip dengan perkalian titik, yaitu UW, tetapi kali ini kita diharuskan mengalihkan vektor W dengan matriks A lalu melakukan perkalian dot. Untuk solusinya, contoh ini berfungsi karena A adalah matriks simetris, yaitu A sama dengan A. Kita lanjut ke bagian 4.1.3, properties of linear product. Biarkan U, V, dan W menjadi vektor dalam ruang produk. Dalam nyata, V dan K menjadi skalar nyata. Kami memiliki sifat produk sebagai berikut. Untuk yang pertama, U, 0 sama dengan 0, V sama dengan 0. Untuk yang kedua, U, KV sama dengan KU, V. Untuk bagian ketiga, U, V ditambahkan W sama dengan UV ditambah UW. Oke, lanjut ke bagian 4.1.4, the norm of light of a vector. Norma atau panjang vektor U dalam R pangkat N didefinisikan oleh teorema Pythagoras. U sama dengan akar dari U dikali U. Norma didefinisikan dengan cara yang sama untuk ruang vektor umum V. Biarkan U menjadi vektor dalam V, maka norma yang dilambangkan dengan U didefinisikan sebagai U sama dengan U, ini akarnya positif. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Misalkan C0 adalah ruang vektor dari kontinu pada interval tertutup 0,1. Misalkan fx sama dengan x dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 1 adalah fungsi dari C 0,1 adalah, dan hasil kali dari yang diberikan oleh fx sama dengan integral dari fx gx dx. Tentukan f, g. Untuk solusinya, hasil kali dari f, g sama dengan integral fx kali gx dx dengan fx sama dengan x dan gx sama dengan x kuadrat dikurangkan 1 memberi f, g sama dengan integral fx gx dx sama dengan integral x dikalikan x kuadrat dikurangkan 1 tutup kurung dx, mensubstitusikan fx sama dengan x dan gx sama dengan x kuadrat dikurangkan 1 menjadi integral x pangkat 3 dikurangkan x dikalikan dx sama dengan x4 per 4 dikurangkan x kuadrat dikurang 2 dikalikan 1 dan 0 sama dengan 1, 4 dikurang 1 per 2 sama dengan minus 1 per 4. Oke, lanjut ke bagian 4.1.5, properties of norm of a vector. Kita nyatakan sifat-sifat tertentu dalam norma suatu vektor. Misalkan V adalah ruang hasil kali dari U dan V adalah vektor-vektor dalam V. Jika K adalah sembarangan skalar
real, maka kita memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Untuk yang pertama, U lebih dari 1 sama dengan 0. Untuk yang kedua, U sama dengan 0 dan U sama dengan 0. Untuk yang ketiga, K dengan K dikalikan U. Kita lanjut ke bagian 4.2, inequalities of and orthogonality. Untuk yang pertama, bagian pertamanya, inequalities. Dalam bagian ini kita dapat membuktikan ketidaksetaraan. Untuk 1 kurang dari U, V kurang dari 1 dan 1 dikurangkan dari U. V ketidaksetaraan cons quartz, U ditambahkan V kurang dari atau sama dengan U ditambahkan V, ketidaksamaan mean square. Pertama, kita membuktikan ketidaksetaraan Cauchy-Schwarz. Contohnya, misalkan U sama dengan 1, 2 dan V dengan 3 dan 4 berada di R kuadrat. Tentukanlah hal-hal berikut. Untuk yang pertama ada U, V. Untuk yang kedua ada V dikalikan V, di mana U integral U norm V. Solusinya kita memiliki U, V sama dengan U dikalikan V. 1, 2 dikalikan 3 dan 4 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 12. Untuk bagian kedua, norm U sama dengan norm 1, 2 sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat sama dengan 5 akar 5, dan V sama dengan norm 3, 4 sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambahkan 4 kuadrat sama dengan 5. Mengalihkan ini, kita memiliki norm V sama dengan akar 5 dikali 5 sama dengan 11,1083 4 dp atau 4 dp. Kita menunjukkan ketidaksetaraan universal antara produk dalam dan norma yang diberikan oleh U lebih dari 1 dan V kurang dari 1. Dan V lebih dari 1, di mana 1 sama dengan norm U, norm V. Ketidaksetaraan Minkowski. Biarkan V menjadi ruang produk dalam. Untuk semua vektor U dan V, kita memiliki V ditambahkan V kurang dari atau sama dengan norm U tambahkan norm V. Pada gambar di samping kita memiliki ketidaksetaraan dalam V tambah plus V sama dengan 7,2211 di itu kurang dari 7,2361 sama dengan U ditambahkan V. Perhatikan bahwa ketidaksetaraan Cauchy-Schwarz menetapkan ketidaksetaraan yang menghubungkan perkalian vektor U, V. Sedangkan ketidaksetaraan Minkowski adalah ketidaksetaraan yang berkaitan dengan penambahan vektor. Oke, lanjut ke bagian kedua, ortogonal vektor. Dua vektor U dan V dalam satu ruang V dikatakan ortogonal, di mana U, V sama dengan 0. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa P sama dengan X kuadrat ditambahkan X ditambah 1, dan Q sama dengan ditambah X kuadrat itu kurang X tambah 2, ortogonal dalam ruang vektor polinomial derajat kurang dari 1 sama dengan 2, P2, di mana hasil kali yang diberikan oleh PQ sama dengan C kuadrat D kuadrat ditambahkan C1 D1 ditambahkan C0 D0, koefisien perkalian. Untuk P sama dengan C kuadrat C2X kuadrat ditambah C1X ditambah C0, dan Q sama dengan D kuadrat X kuadrat dan D1X1 ditambahkan 0 ditambahkan D0. Untuk solusinya, untuk P, Q sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1, dan Q sama dengan minus X kuadrat dikurang X ditambah 2. Dan kita bisa mendapatkan hasilnya 1 dikalikan minus 1 ditambah 1 dikali minus 1 ditambah 1 dikalikan 2 sama dengan 0. Yang bagian ketiga, normalizing vektor. Vektor satuan U adalah vektor dengan panjang 1 atau norma 1, yaitu U sama dengan 1. Proses mengubah vektor yang diberikan pada satuan vektor disebut normalisasi. Untuk sebagai contohnya, normalisasi vektor P sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 dalam P kuadrat terhadap perkalian yang biasa dari koefisien perkalian. Sebagai solusi, dengan norma yang kita miliki norm P kuadrat sama dengan P dikali P, P, yang dimana kita evaluasi dengan menggunakan produk
dalam yang diberikan. Untuk norm P kuadrat sama dengan P di koma P sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 1, 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 5 dikali 5 ditambah minus 2 dikali minus 2 ditambah 1 dikali minus 1 sama dengan 30. Akar kuadrat dari norm P kuadrat sama dengan 30. Oleh karena itu vektor normalisasinya adalah P per P ditambah dengan 1 per P dikalikan P sama dengan 1 per 30. 5 dikalikan 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Oke, lanjut ke bagian keempat, ortonormal set. Satu set vektor ortogonal tegak lurus satu sama lain disebut himpunan ortogonal. Setiap set vektor di mana semua vektor memiliki normal atau panjang satu disebut himpunan yang dinormalisasi. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa B sama dengan E1, E2, E3 membentuk himpunan ortonormal untuk R3 dengan hasil kali dalam yang diberikan oleh hasil kali titik. Untuk solusinya, ingat E1 sama dengan 100 dipangkatkan T, untuk E2 sama dengan 010 dipangkatkan T, dan E3 adalah 001 dipangkatkan T. Bisa kita lihat E1, E2 sama dengan E1 dikali E2. Untuk E1 ada 0, E1 00, untuk E2 ada 010. Ya, sama dengan 1 dikali 0 ditambahkan 0 dikali 1 ditambahkan 0 dikali 0. Tetap sama, jawabannya adalah 0. Demikian pula pada E1, E3 dan E2, E3 tetap jawabannya 0. Untuk bagian 4.3 orthonormal bases. Untuk yang pertama, introduction to an orthonormal bases. Biarkan V menjadi ruang vektor dimensi terbatas dengan produk dalam satu set vektor B sama dengan U1 dan U2 dan 3 sampai UN. Disebut untuk V tersebut dasar ortonormal jika ortogonal det adalah UI, UJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan 0. Normalisasi itu adalah bisa disebut dengan UJ. Efeknya norm UJ sama dengan 1. Untuk J sama dengan 1, 2, 3 dan sampai N. Untuk bagian kedua dari 4.3 ada properties of orthonormal basis. Vektor ortogonal bersifat independen, tetapi vektor independen belum tentu ortogonal. Kita memiliki ortogonalitas, kemandirian, tetapi kemandirian ke ortogonalitas. Untuk contoh, tunjukkan U sama dengan minus 1, 1 dan V sama dengan minus 1, minus 1 ortogonal di R2 terhadap perkalian titik, dan tuliskan basis ortonormal untuk R kuadrat. Solusinya, kita menunjukkan bahwa vektor U dan V yang diberikan adalah ortogonal dengan menunjukkan dalam titik dari vektor-vektor ini. U, V sama dengan U dikali V sama dengan minus 1, 1 dikali minus 1, minus 1 sama dengan minus 1 dikali minus 1 ditambah 1 dikali minus 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, vektor U dan V adalah ortogonal. Bagian 4.3 generasi ortogonal vektor. Pertimbangkan dua vektor yang diberikan U dan V di R kuadrat. Kita dapat memproyeksikan vektor V ke vektor U. Misalkan contohnya V1 sama dengan 30 dan V2 adalah 012 menjadi vektor-vektor di R2. Solusinya, kita memulai dari vektor salah satu vektor yang diberikan, katakanlah V1, dan disebut vektor ini adalah P1. Oleh karena itu, P1 sama dengan FJ. Kita membangun sebuah vektor yang ortogonal dengan rumusan di atas. Vektor ortogonal P2 yaitu V dikurang U, V per U norm U akar pangkat 2 kalikan U dengan U sama dengan V1 sama dengan P1 dan V sama dengan V2, vektor ortogonal. P sama dengan V2 dikurangkan P1, P2 per norm P1 kuadrat 1. Mensubstitusikan P1 sama dengan V1 sama dengan 30 dan V2 sama dengan 12. Dan rumusan ini menghasilkan vektor ortogonal. P2 sama dengan 12 dikurang 30,12 per norm 30 kuadrat 30 kalikan 30. Oke, lanjut ke bagian 4.3.4 the Gram-Schmidt process. Untuk contohnya, biarkan P1 sama dengan V1, P2 sama dengan V2 dikurangkan V2, P1 dan sampai
sampai ke Fn, Vn kurang 1, norm Pn dikurang 1 dikuadratkan Pn dikurang 1. Vektor-vektor P ini ortogonal, oleh karena itu merupakan basis. Oke, lanjut ke 4.4 ortogonal matrix. 4.4.1 ortogonal matrix. Contoh ortogonal matrix, biarkan Q sama dengan U1, U2, U3, di mana U1 sama dengan 1 per akar 3 dikalikan 1, 1, 1, untuk U2 sama dengan 1 per akar 6 dalam kurung 1, 1 minus 2, dan U3 sama dengan 1 per akar 2, 1 minus 1, 0, dan ubah menjadi basis of R, basis menjadi R pangkat 3. Tentukanlah Q pangkat T dan Q. Kita mentransformkan matriks Q. Kita memiliki Q pangkat T Q sama dengan U1, U2, U3 dipangkatkan T, U1, U2 sama dengan U1 T, dan U1 dipangkatkan T, U2 dipangkatkan 2, dan U3 dipangkatkan 3. U1, U2, U3 sampai ke 1 per 3, 1 per akar 3 dan 1 per akar 3, 1 per akar 6, 1 per akar 6, minus 2 per akar 6, 1 per akar 2, minus 1 per akar 2 sampai 0. Oke, lanjut ke bagian 4.4.2 properties of orthogonal matrix. Untuk sebagai contohnya, biarkan Q sama dengan 1 per akar 2. Untuk Q-nya ada 1, 1, 1, 1 dan minus 1. Untuk U sama dengan 1, 2. Dan W menjadi 3, 1. Tentukanlah ada 3 QU dikali QW. Untuk yang kedua, W dikali U dikali W. Untuk yang ketiga, bagaimana kita tes sebut. Untuk yang bagian pertama ini ada kita melakukan perkalian dot, ada KU sama dengan 1 per akar 2, 1, 1 minus 1 dikalikan 1, 2 sama dengan 1 per akar 2 dikalikan 3 per 3 minus 1. Oke, lanjut ke bagian 4.4.3 triangular matrix. Matriks segitiga adalah matriks berukuran n kali n yang semua entry pada salah satu diagonal utamanya adalah 0. Sebagai contoh berikut, ini adalah matriks segitiga. Bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Dan untuk yang B ada 1, 0, 0, 2, 3, 6, dan 4, 5, 6. Nah, untuk yang bagian A, ini adalah contoh matriks segitiga atas. Untuk yang bagian B, contoh matriks segitiga bawah. Lanjut ke 4.4.4 QR factorization. Mari kita terapkan faktorisasi QR ini ke matriks tertentu. Temukanlah QR factorization dari A sama dengan 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Untuk solusinya bisa kita dapatkan R sama dengan QR pangkat T A sama dengan 1 per akar 6 sama dengan 3 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 3, 0, 2, 2, 0, 0, 2 akar 3. Dan jawaban bisa kita dapatkan untuk A itu ada 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Q sama dengan QR. Untuk QR-nya ada 1 per akar 6, 2 akar 2, 1 akar 3, akar 2, 1 minus akar 3, akar 2, akar 2, akar 2 minus 2 sama 0, dikalikan 1 per akar 6 ada 3 akar 2, 2 akar 2, 2 akar 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2 akar 3. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.